Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi teman-teman pecinta tabu lampot dan penghobi tabu lampot dan yang sedang belajar tabu lampot ya. Nah, kali ini saya akan bahas agar tabu lampot jambu kristal terus berbuah, tidak pernah putus, atau genjah bahasa lainnya lah. Tipsnya seperti apa? Oke ya. Jadi sejatinya jambu kristal itu karakteristiknya adalah genjah. Jadi berbuah tidak kenal musim. Kalau misalkan habis berbuah terus, maksudnya berbuah kemudian dipanen, setelah itu nggak berbuah kembali, jelas ada sesuatu yang salah. Ya, jelas ada sesuatu yang salah. Jadi berarti perlu treatment ya. Karena setelah berbuah, maksudnya setelah dipanen, itu usahakan langsung dipangkas. Ya maksudnya batang rantingnya itu langsung dipangkas saja. Atau seperti ini, kadang-kadang ada juga buahnya belum dipanen tapi sudah muncul bunga. Jadi bunganya itu tidak bareng munculnya. Jadi saat dipanen sudah ada berbunga atau sudah ada berbuah kecil-kecil, itu pun juga ada. Nah, jadi kalau kembali ke karakteristik dari jambu kristal adalah dia itu genjah ya, tidak kenal musim. Nah, kalau memang habis berbuah kemudian dipanen, setelah itu kok nggak berbuah lagi, kemungkinan pasti ada yang salah. Ya, jadi berbeda antara kita nanam di pot sama nanam di tanah. Selalu saya ulang-ulang, kalau di pot itu usahakan dari cangkok. Dan perawatannya tentu berbeda dong sama yang di tanah. Kalau di tanah sekali ditanam ya sudah, dia mencari makan sendiri. Kalau di pot kan nggak bisa. Jadi makan nutrisi kan dari kita. Oke ya, saya kira paham lah rumus dasarnya. Kemudian misalkan nih mau memancing buah, pangkas. Sistemnya adalah pangkas, karena dari pangkas itu pasti suatu saat akan muncul ranting baru, dan dari ranting baru itu pasti akan membawa bakal buah. Ya, kira-kira seperti itu. Oke ya. Jadi dari ranting yang kita pangkas itu pasti beberapa daun, 6 daun kemudian atau 3 step pasti akan membawa bunga. Nah, biasanya kan ranting di atas bakal bunga itu kita potes. Nah, itu rumus dasarnya. Lalu kembali ke topik ya, bagaimana agar jambu kristal itu terus berbuah. Nah, tadi saya sudah sampaikan, ketika ini sudah dipanen, nah pangkas di bawahnya lah. Nah, di sini pangkas di sini. Kira-kira seperti itu. Jadi nanti akan muncul daun baru. Daun baru yang akan membawa ranting baru tentunya, dan itu pasti akan membawa bakal bunga. Nah, oke ya. Kemudian kita tes dulu, kita cek dulu ya, bakal buahnya itu ada berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26. Hampir nggak kelihatan, tapi ternyata buahnya hampir 26. Nah, lalu harus ada juga perawatan rutin. Sebenarnya sih kalau kita mau biarkan liar saja di pot, nggak apa-apa sih, bisa saja. Pasti juga bisa berbuah. Tapi kalau ada sebuah sentuhan, ada perawatan dasar, itu akan membantu kita. Mungkin dari sisi kualitas buah dan sebagainya pasti akan berbeda. Perawatan, kan ada perawatan harian, perawatan rutin, sinar matahari, pembuangan daun tua, pemangkasan ranting. Nah, itu perlu. Ya. Oke ya, jadi seperti itu.
agar terus berbuah, kan berarti sebelumnya itu udah pernah berbuah, kan judulnya agar terus berbuah, berarti udah berbuah. Nah setelah kita berbuah, setelah kita panen dan kebetulan bunga-bunga kecilnya belum muncul agar memancing bakal buah, kita apakan segera muncul gitu, kita pangkas. Jadi tadi saya udah sampaikan, nah ini misalkan udah besar nih, kita panen, kita ambil, nah kita pangkas di sini. Nanti dari sini muncul ranting-ranting baru, pasti 3 minggu lah, sebulan pasti membawa bakal bunga. Optimis. Nah, kira-kira seperti itu ya. Karena ya itu kalau nanamnya kita di pot, nutrisinya itu terbatas. Tergantung dari kita, berbeda ketika kita nanamnya di tanah, dia bebas mau nyari. Jadi kita nggak rawat pun, istilahnya cukup kasih pupuk sudah. Pupuk kandang ya. Dia akan berbuah. Nah, jadi tipsnya dipangkas. Nah, jadi usahakan di sini kan ada batang-batang utama ya, batang-batang premier, sekunder. Nah, batang-batang yang kira-kira nggak perlu itu dibuang saja, buang-buang nutrisi. Jadi nutrisinya malah lari ke sana, nggak fokus ke bakal buah. Bahkan ketika di sini ada muncul bunga saja, ranting di atasnya harus kita potes. Apalagi yang mohon maaf ranting-ranting yang saya pikir tidak bermanfaat dan kemungkinan hanya membawa menyedot nutrisi saja, termasuk daun-daun tua, buang saja. Seperti itu. Jadi ranting susu. Kemudian pengecekan hama ya. Pengecekan hama itu kutu putih biasanya. Yang sering muncul di jambu kristal adalah kutu putih. Lalu apa lagi ya? Media tanam juga, kualitas media tanam juga. Dan jambu kristal itu bisa bertahan untuk produksi normal itu usia 7 tahun. 7 tahun dia masih bisa berproduksi. Nah, setelah itu mulai menurun. Lalu kemudian setelah menurun itu otomatis kan dia tidak berproduksi lagi, atau buahnya semakin sedikit. Dan lalu caranya apa? Kita kita cangkok di bakal yang tua, batang yang tua nih. Ini nanti mulai dari nol lagi. Kita cangkok di batang yang udah mendekati akar. Kan ada 3 nih, 1, 2, 3. Kita cangkok 3-3-nya. Atasnya otomatis juga kita cangkok. Lalu gini, ini nanti ketika kita potong itu usianya 0 tahun. 0 tahun lagi usianya. Jadi dianggap bukan 7 tahun lagi tapi 0 tahun lagi. Kira-kira seperti itu. Oke ya, terus tadi saya sampaikan perawatan hariannya ya. Pembuangan daun-daun tua, dibakar pangkal